Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu pengalaman pribadi mbak Tuhan. Amin. Amin. Kita buka satu ayat di Imamat. Tolong ditampilkan. Imamat 26 ayat 13. Saat saya lagi di pastori, ketika saya minta kepada Irene untuk ambilkan perjamuan kudus, kenapa kita di saya belum melakukannya? Dan Tuhan kasih ayat ini buat kita semua, buat saya, buat kita semua. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Perhatikan, aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan apa? Ini ayat buat kita semua. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berjalan tegak bersama Tuhan. Apapun rencana si jahat buat kita, dia tidak bisa menyentuh kita ketika kita berjalan dengan tegak bersama Tuhan. Engkau bicara Tuhan, bicara. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih untuk peneguhan yang kau sampaikan pagi ini. Selanjutnya kau bicara apa yang kau mau buat kami, apa yang kau mau buat jemaatmu yang kau kasihi di tempat ini. Bicara, silahkan Tuhan. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih semuanya. Dan hamba mau minta saat ini roh pengertian itu, roh pengertian dari surga itu turun atas kami demi nama Yesus. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami menangkap, buat kami tahu, buat kami memahami, buat kami bertindak seperti yang kau mau. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Si siapa? Roy bisa bantu saya baca firman ya? Oke, thank you. Sekali waktu hamba Tuhan sampaikan firman di Temanggung, saya masih ingat, tentang hal gagal fokus. Yang dimaksud gagal fokus ke Tuhan. Saya terkejut. Saya langsung mapping diri saya sendiri. Saya renungkan firman itu, waduh, saya bilang, berarti selama saya menjalani hidup bersama Tuhan, sering kali, saya gagal fokus. Kalau saya tanya ke saudara, apakah saudara juga seperti saya? Sering kali, gagal fokus ke Tuhan. Piye jawabannya? Oh enggak Pak, nek saya enggak fokus terus. Apa iya? Siapa kita? Siapa Elia? Elia nabinya, dia pernah gagal fokus, mati saja ke Tuhan. Siapa kita? Siapa Raja Hizkia? Ketika dia gagal fokus, dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Saudara, betapa banyak ketika kita masih ada di dunia ini, banyak kali kita gagal fokus karena si jahat terus berusaha menjatuhkan kita. Kita lihat yuk, yang pertama, raja yang hebat,
Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3. Dua Raja 18. Yuk, Roy. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Hizkia menjadi Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 29 tahun. Terus. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ya terus. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Yang melakukan apa? Yang benar di mata Tuhan. Ini Hizkia. Lanjut. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia seperti bapak leluhurnya Daud. Dia sangat mengasihi Tuhan dan melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Saat Yerusalem dikepung, kita lihat fokusnya. Yuk. 19. Tetap 2 Raja-Raja 14-19. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku apapun yang kau bebankan." 14 Roy. 19 14 sampai 19. 2 Raja-Rajanya yang 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Ya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, Perhatikan. lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Terus. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Lihat. "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, Yo. hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Ketika Yehuda dikepung oleh Sanherib dan Raja Hizkia sudah tidak berdaya, dan ketika Raja Asyur Sanherib mengirimkan surat, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia fokus pada Tuhan. Dia masuk ke bait Allah dan dibentangkan suratnya Sanherib. Tuhan lihat surat hinaan itu, tetap fokus. Amin. Satu lagi, 21:3, 2 Raja-Raja. Tetap fokus ya, ditekan dia tetap fokus. Yuk, 21 sampai 3. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan Terus. hampir mati. Mau mati. Terus. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Perhatikan. Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, Akan mati. tidak akan sembuh lagi." Orang mari. Terus. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, ketika dikepung, dia tetap fokus pada Tuhan. Amin. Ketika dia sakit dan dibilang oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, pamit dengan keluargamu, dengan rakyat, kau akan mati dan tidak sembuh. Dia tetap fokus. Tuhan, boleh enggak? Oh boleh. Ngenyang boleh enggak? Oh boleh. Ngenyang orang itu. Boleh. Tuhan, esok jangan. Tuhan, apa kurangku? Fokus. Tekanan ketika dia dikepung, dia fokus. Tekanan ketika dia dibilang mau mati, dia fokus. Tapi yang ketiga, dia gagal fokus. Yo, Roy, 2 sampai 18 cukup panjang. Sorry Roy, yo. 2 Raja 20 ayat 12 sampai 18. Ya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengar firman Tuhan ini. Terus, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Terus, tidak ada barang yang ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. terus. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Apa yang salah dengan Hizkia? Kita bilang Hizkia gagal fokus. Ini gagal fokus Hizkia. Ketika Raja Babel mengutus utusannya ke Hizkia untuk menyampaikan rasa sukacita karena Hizkia sakit dan disembuhkan, adalah, ya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Saya baca ya, ayat 13. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh kekuasaannya. Apa maksudnya? Pamer. Saudara, Tuhan nggak suka. Datang untuk menyampaikan kabar sukacita. Hizkia boleh bersaksi tentang sakit dan disembuhkan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan tidak senang kalau anak-anak Tuhan dan hamba-hambanya sok pamer. Ini pamer. Kenapa sampai Tuhan utus Yesaya? Apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manalah mereka datang? Hizkia tidak berani jawab tentang apa yang dikatakan orang-orang ini. Dia hanya berani menjawab mereka datang dari negeri jauh dari Babel. 15. Lalu tanya lagi, apakah yang telah mereka lihat di istanamu? Dengan sombongnya Hizkia berkata, semua. Saudara, pamer dengan kesaksian berbeda. Halo? Halo? Kesaksian
itu kita sampaikan apa yang memang kita alami. Halo? Udah kok menang? Men. Pamer sama kesaksian ini berbeda. Saya paling seneng kalau dengar firman Tuhan, maaf kalau ada kesaksian. Saya rodo ora srek nek gitu lho. Nek dengar firman Tuhan tentang pengajaran. Lah nopo? Lah iso nglakoni ra dia. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu pengalaman pribadi mbek Tuhan. Amin. Men. Saudara, orang yang suka pamer itu termasuk orang sombong. Saudara, kadang-kadang kita terima berkat Tuhan, itu gagal fokus. Manusianya angel ya, ketika ditekan gagal fokus, ketika diberkati gagal fokus, nunggu janji Tuhan gagal fokus, ya kan? Maka pagi-pagi ini Tuhan ngomong, jangan sampai kita gagal fokus ke Dia. Saudara, terima kasih kesaksian. Siapa yang di sini ya tahu lah, tahu dan kenal istri saya? Angkat tangan. Wah, TTE ya. Hari Selasa saya kesini, banyak ibu yang berbisik-bisik, ibu-ibu terutama. Istrinya Pak Yu, bojone Pak Yu apa? Ya kan? Pakai baju putih, olahraga di tangan. Saya mau kasih tahu, istri saya itu yang low profile. Low profile itu, ya wis apa adanya seperti itu. Beda kan sama suaminya, sing jenenge Yoap Agus Santoso. Wah, nek ngomong tekan kono kabeh, mepeng kabeh. Istri saya, saudara, beda banget dengan saya. Di WA, di chatting sama Bu Miliana. Nih, deklarasike ya, iki sing tak kirim ben esuk. Siap, Cik Me. Selesai. Nih, transfer arisan Lolita ya. Ya, Cik Me. Selesai. Sudah. Nih, mbok kapan-kapan teko Lolita, yo tak kandha Pak Yuap. Selesai. Lho nek cek minggu ora teko ibadah napa nih? Pak Yuap kurang enak badan selesai. Coba chatting dengan Pak Yuap. Wes mesti tak mepeng ke sana sih. Orang seperti istri saya pun pernah ditegur Tuhan. Jadi nek istri saya itu tidak ada kesan sombong nyurang. Sekali peristiwa saya mau sampaikan. Kami ke Semarang. Saya tidak diceritani, dia juga tidak ngerti. Itu waktu cukup lama. Berapa tahun yang lalu. Waktu itu anak kami yang nomor 3 itu masih kuliah di Melbourne, Australia. Saudara, saya mau katakan, waktu itu kami tuh begitu bangga. Waktu itu notabene Yoap sing hanya lulus S4. S4 itu SMP. Istri saya hanya SAA sekelas SMA. Tapi anaknya bisa kuliah di Melbourne. Itu buat kami, waduh ajaib banget, kami bangga. Sekali waktu istri saya itu sama kami ke Semarang, ketemu orang, ngobrol biasa. Piye saya kabare? Loh, anakmu sing cilik, bukan nomor 3, sing nomor 4 kayak nganu. Saiki nang ndi? Oh isih nganu kok. Isih nang SMA Lab. Isih ngomong. Sing nomor 3 nang Melbourne. Ora kok.
Perhatikan ya, tidak takut. Tapi karena bangga, karena senang, ini bersaksi enggak. Stop. Dia pulang, dia bilang, aku ditegur Tuhan. Loh, nopo? Mau ngomong ngono tok wis salah. Pak, hati-hati. Saya percaya hari-hari ini kita akan diberkati Tuhan secara ekonomi. Amin. Tapi ingat, aja sok. Share boleh neng konser, itu penting, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kesaksian boleh. Saya lebih senang kalau mimbar ini sering diisi dengan orang-orang setempat untuk bersaksi daripada orang luar yang bersaksi. Amin. Mulai minggu depan ya, catat Bapak suruh bersaksi. Amin. Siap bersaksi? Amin. Ngalami Tuhan daripada orang luar. Anda ngalami Tuhan dah jemaat Wonosobo. Wah, luar biasa Pak, saksi. Alright Pak, alright. Saksi penting untuk menguatkan satu yang lainnya. Tapi ojo Pak, yang kedua, Roy pulang gak ada tugas ya? Ganti siapa? Bobo atau Iren? Iren? Yang kedua itu raja-raja 19, 1 sampai 4. Satu raja-raja 19 ayat 4. Iya Ren? 1 raja-raja 19, 1 sampai 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Oh, 1 raja-raja 19, 1. Semua nabi itu dengan berkata, beginilah kiranya tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ingin mati. Elia ini, ayo terus. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekelas Elia. Barusan loh, dia pertandingan dengan Nabi Baal. Menang dia. Nabi Baal disembelih sama dia. Hebat kan? Wah, luar biasa. Tuhan tolong. Tapi kayak kerumu loh saudara. Kayak kerumu suruhane Isabel. Ini roh intimidasi. Anda sering diintimidasi? Halo? Sering diintimidasi enggak? Lah Pak iya benar. Kerap intimidasi. Isabel bilang gini. Bilang sama Elia. Besok waktu seperti ini nyawamu akan seperti nabi-nabi Baalku sing mbok sembelih. Ayo, wedi ra? Wedi Elia. Aneh ya? Halo? Takut tuh dia. Wedi dia Pak. Tuhan, mati aku cek gampangnya mati. Mati urip itu di tangan. Lu nopo? Elia sampai tertekan seperti itu nopo? Intimidasi, hati-hati saudara. Hari-hari ini saudara, iblis terus mengintimidasi kita orang-orang percaya. Apalagi orang percaya yang sudah level tinggi. Terus diintimidasi. Jangan kita bilang, aku kuat, aku hebat, masya. Elia itu takut kok saudara. Makanya Tuhan
bilang pagi ini, jangan gagal fokus, nak. Jangan gagal fokus, fokus ke aku. Dia Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, amin. Dia Tuhan yang perkasa, apapun yang dia mau dia akan bisa. Kenapa kita takut? Tapi reality, saudara, ya wis jenenge manusia. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan di satu kota. Wah, orangnya kalem, diem. Beda nih sama yang namanya Yoab Agustus. Beda kan. Diem, kalem, baik orang. Dia ini hamba Tuhan ini melayani sebuah gereja. Dia dijadikan wakil gembala. Ya nek kene mungkin kaya Yudi gitu ya Pak ya. Ya wakil gitu. Nah, dia ini nyambi kerja di sebuah toko HP. Jadi dia dikasih kepercayaan untuk membawai semua karyawan. Sekali waktu saudara, sekali waktu. Dia itu lagi keluar kota, naik bis. Tiba-tiba dia ditelepon, Pak, ini ada yang meninggal. Nah, Bapak Gembala kan lagi di luar negeri. Memang Bapak Ibu Gembalanya sering keluar negeri. Ini piye? Wah, kaget dia. Piye aku tengah dalan nih. Di perjalanan wis kaset, wis di luar kota ini. Ayo piye? Saya itu Tuhan ngomong. Nah, prai ini sing kerja keluar dari pekerjaan, fokus ke jemaat, nurut dia. Ya Tuhan, ini kan baterai banget kan seperti ini. Nurut dia, ya wes aku tuh tanda kerja, fokus ke jemaat. Waktu terus berjalan, saudara. Dan tiba-tiba dia mengalami masalah. Anak yang dicintainya dipanggil Tuhan. Gak tahu sakit, gak tahu apa. Tapi dipanggil Tuhan. Anak yang disayang, perempuan, usia remaja, ke ya 16-17 dipanggil Tuhan. Lama kami tidak ketemu. Tiba-tiba saya mendengar saat ada hamba Tuhan datang di kota itu. Istrinya bilang ke hamba Tuhan, doakan suamiku karena sudah tidak mau lagi melayani dan buka warung makan. Kecewa. Didoakan. Dia pikir aku sudah melayani Tuhan. Dia pikir aku sudah total untuk pelayanan, untuk fokus ke pengembalaan. Tapi Tuhan ambil apa yang aku sayang. Salah enggak saudara? Kalau dia kecewa sama Tuhan. Manusia, saudara. Saya tidak bisa menyalahkan dan tanda kutip juga tidak membenarkan. Tapi yang Tuhan mau fokus. Sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti baik. Amin. Nek amin gampang. Nek nglakoni saya pernah ngalami. Saya pernah saksikan mungkin di sini. Tapi tak ulang sebentar. Ketika saya dalam kondisi terpuruk, tiba-tiba anak saya lagi mengandung, anak pertama 7 bulan di sini.
suaminya dipanggil Tuhan, tidak sakit di Australia. Aku kon muni piye? Pak Yon nerima bersyukur. Ora iso, model Pak Yon ndak iso, ndak bisa ya. Aku nopo Tuhan? Saya nggak lari dari Tuhan. Beda dengan hamba Tuhan. Aku kecewa, kecewa. Aku nek kecewa ngomong sama Tuhan. Tuhan aku kecewa loh Tuhan. Loh, masa orang itu kecewa? Aku lah ngerti yo, aku takon. Amin. Ada keintiman. Loh, napa Tuhan ketika aku terpuruk, ketika aku sedang masalah, ketika anakku mengandung 7 bulan, kau panggil suaminya pulang. Napa Tuhan? Aku tidak terus meninggalkan Tuhan, tidak, tapi aku terus bertanya. Saudara, belajarlah sering bertanya pada Tuhan ketika engkau menghadapi masalah. Amin. Belajar. Yuk, Bidin, coba kita lihat Mazmur 91 yang selalu kita dengar. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal Terus, namaku. ini coba. Terus. Bila ia berseru, Bila ia berseru dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab. aku akan menjawab. Terus. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Terus. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru kepadaku, bila dia bertanya kepadaku, aku akan menjawab. Tapi diawali dengan apa? Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Banyak orang bicara seperti ini. Aku takok-takok ya Tuhan menang baik. Pertanyaannya, hatimu melekat tidak pada Tuhan? Wah, melekat. Berapa jam dia punya keinginan baik Tuhan? Ada 1/10? Berapa banyak engkau selesaikan pengerjaan firman Tuhan? Melompat sing api-api ini. Nah, lu kok mengenal? Halo? Kalau Anda bicara, aku mengenal pada Tuhan, engkau akan melekat pada dia. Dan ketika engkau bertanya, dia pasti jawab. Waktunya terserah dia dong. Halo? Saudara, ketika saya protes pada Tuhan, Tuhan diam. Saya terus bertanya, nopo sih Tuhan? Nopo? Why? Inggrisnya gitu Roy. Betul ya Bayu? Nopo itu? Tuhan? Orang Cina bilang, Cina mau Tionghoa. Saya senang Cina. Memang Cina kok. Orang Cina bilang, Pak Yuwa ini spesial. You know spesial? Siap. Wis terpuruk, anaknya hamil, bojone dipanggil. Betulkah Yuwa spesial? No way. Saudara, saya terus bertanya pada Tuhan, nopo itu? Saya masih ingat, Tuhan jawabnya kok neng Cina. Heran ya saya. Maaf, Pak Joko. Saya tahu almarhum ibu, iya neng Cina. Neng Cina lo bareng ke aku. Saya mulai kenal ibu, tapi udah wani nyopo aku. Waktu di Cina, kami mau pulang naik bis mau ke bandara. Ada seorang ibu, caci-caci lah. Lah model Yuap itu kan dari dulu seneng mapping. Saya lihat kalau ke gereja caci ini pasti sendiri. Saya membatin nomor ya. Adakah dia seorang janda? Gak tahu. Tapi pas duduk kita, saya ngobrol saudara. Saya panggil Cik.
Cici ke Cina sama siapa? Sendiri. Loh, Cici naik ke gereja aku lihat ya sendiri loh. Dia ngomong, loh Pak Iwan nggak tahu loh. Tahu apa? Suamiku sudah 20 tahun, 7 tahun sakit di kursi roda dan saya melayani. 27 tahun di kursi roda. Saat itu Roh Kudus ngomong ke aku, saudara, anakmu tidak akan sekuat caci ini. Ada maksud? Anakmu tidak akan sekuat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi aku ngerti kenapa mantuku dipanggil. Aku ngerti. Tuhan jawab kok. Saudara, yang mengerikan hari-hari ini, saudara. Ketika kita terpuruk, ketika kita tertekan, ketika kita menghadapi masalah, kita kecewa mbak Tuhan, tidak fokus, lari. Dan orang-orang sing cover, orang-orang sing nutupi, ini masalah maaf buat gereja. Betapa sering jemaat hilang, betapa sering para leader hilang dan tidak ke gereja. Karena ketika dia ada masalah, orang-orang sing ngerangkul, orang-orang sing cover. Makanya butuh orang-orang visitasi. Jemaat Wonosobo ada yang visitasi tugasnya. Apa? Orang itu Pak. Bapak sama Ibu, nama Ibu. Saya terbeban. Sejak Oktober saya lakukan visitasi untuk Temanggung, para anak di Rejon, Jumo, Candiroto, komplit. Mangkat esok balik sore, itu beban. Visitasi. Anda kalau visitasi, Anda punya masalah. Masalahnya kono lu ya oke. Masalahmu belum seberapa. Amin. Mau ada jemaat yang siap untuk jadi wakilnya Bapak Ibu jadi bervisitasi. Penting hari-hari ini. Saudara, hamba Tuhan ini lari, dia nggak mau tanya mbak Tuhan, ini salah. Harusnya apapun yang terjadi, apalagi hamba Tuhan, kowe kudu takok karo fokus pada Tuhan. Amin. Apapun keperluan, apapun kebutuhan kalian, apapun yang dijanjikan Tuhan, kalau belum dikabulkan, tanya kepada Tuhan, wah Tuhan, apa yang menghalangi berkat-Mu? Dua ya. Yang pertama apa tadi? Songong, sok pamer, gagal fokus. Yang kedua apa? Ketika terintimidasi. Sekarang siap yang terakhir. Yo. Kisah 16 ayat 31. Ganti lagi. Wah, sampai tuh. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan apa Roy? Seisi rumahmu. Seisi rumah. Ini janji Tuhan. Saya percaya setiap kali kita bertobat, pengen enggak keluarga besar kita, saudara-saudara kita terima Tuhan? Pengen enggak? Roy pengen enggak? Masih ada yang belum terima Tuhan? Ada ya, doakan. Saudara, jangan sampai kalah putus. Saya kalau kunjungan tentang suami anak, iki angel tak Iwan, ini anakku, bojoku iki angel, watos. Saya bilang, saangel-angele bojomu anak, isih atos sing jenenge Yoab di hadapanmu. Halo? Anda tahu saya ini kerasnya seperti apa dulu? Berapa lama keluargaku menunggu pertobatanku?
Ibuku setiap pagi dia ke gereja nangis. Dia berdoa untuk anaknya. Anaknya sing nomor loro. Ganteng sih ganteng ya. Sebentar, jangan tertawa dulu. Lah memang iya. Dibanding adik-adik saya, Anda tak akan terkejut. Kalau saya foto bareng sama adik-adik saya. Ini bener adik-adik Pak Yohab. Orang Pak Yohab sing adik itu. Tuwek. Lho kok iso Pak Yohab? Ini. Amin. Anda percaya? Itu terjadi. Iki anakku Tuhan ganteng tapi atas saya goblok kayak Tuhan. Jamak. Cacik saya kirim hamba-hamba Tuhan suruh nginjili saya. Adik-adik saya selalu mengingatkan saya. Lama Pak, lama. Wah, kosok saya tegarkan kok ini apa ya? Satu saat ketika kecekel Tuhan, enak yang berdepan. Halo, orang atas orang angel, udah tentu saudara. Mana sih kecekel Tuhan, disalib kabeh. Amin. Adik saya musuh. Dulu lulus SMP meh sekolah pendeta kan ojo SMA wae. Sekarang tinggal Tuhan. Dan apa Pak? Terminting Koyo Esau hanya kacang merah hak keseluruhannya kayak aku. Salah. Sampai sekarang saya berdoa untuk dia. Balikin Tuhan. Balikin dia dulu sih kejar-kejar saya untuk terima Tuhan. Balikin. Saudara, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan tangisan kita untuk jiwa-jiwa. Percaya, dimulai dari keluarga kita. Saya mau saksikan. Saya kenal satu keluarga, isi hubungan sedulur. Keluarga ini punya 2 anak, perempuan semua. Yang lagi suami ini belum terima Tuhan. Orangnya celelean, tapi baik. Istrinya aktif di salah satu gereja, majelis sampai sekarang tetap aktif. 2 anaknya, yang satu aktif di gereja, pemain organ, yang satu jadi dokter di kota yang lain. Sekali waktu yang laki ini mau dioperasi otak. Saya ada di sana di rumah sakit Logerjo, saya masih didatengin pendeta dari satu kota di luar kota. Mau terima Tuhan Yesus nggak? Yo mau saudara, mau. Ke dioperasi otak, 12 repot. Terima, dilayani. Operasi lancar, sehat. Mau ke gereja, mau terima Tuhan. Istrinya terus berdoa, anak-anaknya terus berdoa, keluarga besarnya terus berdoa. Titik tertentu. Di usia 78 tahun. Sakit. Ngomong wis ra iso. Bisane di kursi roda. Keluarga ini nggak pernah jemu-jemu untuk panggil hamba Tuhan. Sekali waktu anaknya yang di luar kota, karena ada kedekatan dengan hamba Tuhan, dia bilang, Pak, kalau ke kota Lombok mampir ke tempat ayah saya, dikunjungi.
pendeta ini ya seneng karena baik. Dikunjungi, setiap dikunjungi dia nggak mau. Gimana? Hamba Tuhan ini bilang, opa, terima Tuhan Yesus ya. Kadang-kadang ditinggal pergi, ayo pergi, suruh yang lainnya suruh tuh ke alun-alun. Tapi hamba Tuhan ini tidak pernah jemu. Dia mulai mapping. Dia mungkin tidak tahu istilah mapping, tapi dia mulai belajar. Dia masuk ke rumahnya, mulai dipelajari. Oh, opa ini sukanya baca buku tentang politik, tentang olahraga. Dia mulai pegang. Oh, berarti mungkin diajak bicara diawali dari tidak langsung ke rohani, tapi secara umum. Nah, sekali waktu dia tahu bahwa opa ini suka nyanyi. Jadi ketika dikunjungi, opa ini, ya ini latar belakang mesti mempengaruhi. Opa, terima Tuhan Yesus ya. Pokoknya, mantap. Ayo, ya. Pokoknya, lu. Jangan terima Tuhan Yesus, pokoknya gede-gede. Berarti dia mantan suka yang gitu, ke karaoke. Sekali waktu hamba Tuhan ini kasih hikmat sama Tuhan, suruh bawa gitar. Dia datang, opa, sekarang nyanyi om. Udah, gak usah lagu rohani. Ya, lagu apa? Empok. Lu kok empok tau Pak? Ya kan gak ngerti. Bisa bicara. Apa tuh empok, Pak? Plus. Oh, hikmat dari Tuhan. Sering. Kus. Aku pop. Nyanyi. Pendetanya kecil, perutnya besar. Pakai kita. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jala selalu mengikutimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Nyanyi sampai selesai. Sudah, Pak. Lagi nyanyi lagi. Apa? Dut. Lu kok dut tau, Pak? Dut apa? Enggak, walah walik ngomong dangdut. Oke, seminar. Jering. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang sampai selesai. Pop wes, dut wes. Daya Pak, sekarang laku rohani. Laupun nah Pak, biar. Lu kok biar Pak, biar. Empok, oh kudus, ambiar didik empok, aminar, duduk lambi anyar, sing nang jero lemariku, nanging bojo anyar, sing mbok pamerake aku. Kowe kebangetan. Wis, sampai selesai aja. Loh, Anda Pak Yopi ngarang. Lah saya mapping pendetanya pas dibaptis kok. Sudah Pak. Sekarang lagu rohani Pak. Wah, semangat pendetanya. Ya, maksudnya siap. Siap. 7-8 tahun. Siap.
Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Ayo Pak, tidak berubah. Ayo Pak. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Ayo Pak, selama-lamanya. Ayo Pak. Haleluya. Iso refleto ayo iso ayo. Dan kuasanya tidak berubah ya Pak, tidak berubah. Dan rasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Rasanya itu. Ya Yesus. 1 tahun. Gila. Akhir Januari kemarin. Terima Tuhan. Amin. 1 jiwa. Pendeta mau dari gitu. Apa bisa lah. Orang kita didik biar. Aduh. Saudara, saya kasih kesaksian lagi satu. Tak minum sih. Saya pelayanan di Gunung Buloh. Bapak pernah ya? Pak Suko pernah ya? Gunung Buloh. Saya disuruh. Pak iso main di Gunung Buloh lah. Main menilai iso, iya iso lah. Bahasanya piye? Bahasa Indonesia iso lah. Iso Pak, tapi hanya nangkap sebenarnya. Aduh, yo retmo. Biasanya kacau ya, sudah apa-apa. Biasanya kacau ya, karena kalau mau inggil aku ya ora iso. Dia mungkin juga ora pati kan. Lah nek ngono ya iso wis. Antem kromo penginjilan jiwa-jiwa. Saya ke sana ditemani Agus Lukas sama salah satu jemaat yang sekarang nek saya visitasi nyindir. Aku ikut Pak Ayub ya silahkan. Sampai di sana nyanyi ya. Saya ini. Iya Pak, semangat saya. Nyanyi apa? Harus ada ya Pak. Ya. Saya bilang, iso ora nyanyi siji loro telu. Wah, iso Pak, iki kemaki. Lagi cuma aja, bisa Pak. Nyanyi dulu. Ya, ayo Gus. Sing Gus Lukas. Gus belum tahu ya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. 4, 5, 6. Derek Gusti sing temen. Nyanyi. Oke, stop Gus. Loh, ngapa Om? Saya salah dikunci Om. Lah wong kunci ya, aku ora ngerti kok. Kowe ora salah. Lah terus ana sing ora beres sih. Loh, kok aku ora nangkep Om. Ya kowe ora nangkep, kowe alam roh aku alam nyata kok. Iya kan? Dia kan alam roh mappingnya. Aku alam nyata. Ana sing ora beres sih Gus. Lah terus piye Om? Stop sih. Bapak-bapak, ibu-ibu nyanyinya ya. Ana sing salah, sing ora beres iki ya bilang. Nggih, Pak. Siji loro, lah saya diem tak ngomong ketoke sing ora beres sebelah kene. Siji loro telu, yo kanca padha melu. 3, 4, 5, stop. Lha napa, Pak? Kok sih ana sing ora beres di sebelah kene. Nyanyi sih semangat, tapi salah. Lho kok salah Pak? Ya siji loro telu kok. 3, 4, 5, 5. Iki mesti bulat perpuluhan iki. Ibu-ibu diem ya semua. Ayo sampean sing nyanyi. Tenang. Semangat. Siji loro ora ngono salah. Telu. Ayo kanca padha metu.
kalah. Salah kowe. Kok iso Pak? Gaji loro telu ya. Bapak limonan. Oh iya. Maaf ya Pak ya. Semangat kono lucu-lucu. Tapi lugu-lugu ya. Saudara, selesai ibadah. Di awal ibadah ada satu bapak-bapak masuk ini. Ketika bapak ini masuk, semua jemaat di sana dia bilang, Pak Yoab, kedar Pak Yoab. Tadi aja sembuh arti, lo kedar lo apa arti, ini bayar buang arti ya. Selesai ibadah, anaknya bapak ini yang sudah berjemaat, sudah terima Yesus. Pak, bapak kula didoakan. Doakan apa? Terima Gusti Yesus. Sampean nopo? Gitu ya. Sampean nopo? Sampean tenang. Pengen terima Gusti Yesus. Alasannya apa? Dia bilang gini. Kulo nek mati, kulo nek masul, kulo nek mati, kulo mboten ngertos. Mboten ngertos napa. Sing nuntun kulo, sing nuntun nunjuke dalan kulo tuh sing ngerti saya. Oh. Lho awalnya piye? Aneh. Waktu Natal di sana. Itu yang sampaikan firman Pak Usia. Saya tidak tahu Pak Usia itu nyampe nopo. Tetapi ketika firman itu disampaikan, mak jelek di sini. Sejak itu dia bilang, wah aku nek mati sing nuntun sapa ya? Kamu sampaikan. Pelayanan itu perlu unity. Siapa yang menginjil, siapa yang menuai. Orang jadi masalah, yang penting terima Yesus. Amin. Amin. Nanti saya yang injil, Anda yang tuai. Rapopo. Udah harus lewat saya, enggak. Saya ngalami banyak hal seperti itu. Saya injil, saya doa, itu bertobatnya lewat orang lain rapopo. Udah sudah. Terus saya takon. Umurnya sampean piro? Sangang dosa itu. Wah! Kaget. Sampeyan lho Pak, masa 90 gitu. Sampeyan itu lahir tahun piro? Dia nggak tahu. Dia bilang ini. Sejak Pak Karno dilantik jadi presiden, kula supet. Cek diinget-inget supet 15 tahun berarti ya, 15 tahun. Berarti 2020 berapa? 45 ya Pak Karno dari presidennya. Itu 15 tahun. Berarti 90 ya. Dia ngomong 97 spek. Sampean tenang. Wis mantep, sambung. Didoakan. Aku ra iso doakan. Enggak bisa. Bosone ra iso. Yang doakan siapa? Agus Lukas sama pendeta. Gembalanya sana si Lili yang fasih bahasanya. Ini satu bentuk unity. Saling melengkapi. Amin. Tidak harus Pak Lula. Bisa, siapa saja bisa. Amin. Satu jiwa. Gunung Pulau. Kapan? Pergi mulai Pak. Lagu Neko terus. Kapan? Semati lucu-lucu ya. Saudara, jangan gagal fokus ya. Hari-hari ini apa yang kita doakan, terlebih jiwa-jiwa, Tuhan akan jamah. Saya percaya ketika saya datang ke sini lagi, nek isa diundang, ini penuh. Istilahnya sudah disiapkan porsinya, tinggal jiwa-jiwa. Yuk, cari jiwa-jiwa.
Saudaraku, Yesus baik untuk jemaat. Ini fokus ya, fokus ya, fokus. Amin. Amat dulu. Yuk musik ya, main musik ya. Ya semangat angkat berdiri. Siap. Haleluya Yesus. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti Kata hidupku menggenapi firman. Mujizat menyertai setiap langkah kita. Amin. Mujizat demi mujizat setiap saat, setiap hari mewarnai hidup jemaat Wonosobo. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. katakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Sungguh Tuhan, hamba mengucap syukur kepadamu, meteraikan kebenaran firman-Mu di lubuk hati setiap kami anak-anak-Mu. Itu sangat penting buat setiap kami Tuhan, menjadi dasar Engkau sedang melakukan karya-Mu di hidup kami, supaya kami tidak gagal fokus. Pada saat ada intimidasi pun kami tetap tegar, karena Engkaulah gunung batu kami. Dan pada saat kami berdiri di tengah-tengah perempatan, akan selalu sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Memang benar Tuhan, hidup kekristenan itu sesungguhnya sebuah pergaulan dengan Engkau. Orang akan mengatakan mereka Kristen, tetapi kalau jauh dari karakter, cuma Tuhan kami hidup beragam. Karena agama tidak menyelamatkan, tetapi Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menyelamatkan kami. Orang-orang yang punya pergaulan kali dengan Engkau, orang-orang yang hidupnya mau dipimpin Roh Kudus tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau sudah lahirkan di tempat ini anak-anak-Mu. Ya Tuhan, benar Tuhan apa yang Kau katakan. Mereka sudah dilahirkan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mereka bukan lagi milik mereka sendiri, tetapi milik Allah yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar rencana-Mu itu tergenapi dan jadi Tuhan. Karena Engkau mendirikan gereja yang alam maut itu tidak bisa menyentuhnya Tuhan. Kau buktikan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Gelombang lautan, gelombang masalah pun tidak akan pernah bisa mengguncangkan iman percaya kami Tuhan. Amin. Karena Engkau Tuhan yang mendirikan kerajaan-Mu yang tidak tergoncang itu Tuhan, di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati, Kau urapi lagi Tuhan, lebih lagi hamba-Mu Pak Yohak Tuhan, sampai jadi berkat dimanapun dia ada Tuhan. Berkati keluarganya, istri anak-anaknya, cucu mantunya, bahkan usaha pekerjaannya. Kami tahu Tuhan, yang disebut hamba Tuhan bukan karena hanya pendeta, bukan punya organisasi, tetapi orang yang bergaul kali dengan Engkau. Itulah hamba-hamba Allah yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan di tempat ini, tolong Roh Kudus berapa yang harus kami berikan, baik persembahan perpuluhan kami, persembahan tantangan kami, persembahan khusus kami, bahkan persembahan khusus yang di mana ya Tuhan Kau mau. Dimana seperti Abraham memberikan kepada Melkisedek, ada blessing, ada sesuatu yang hidup bahkan terus berkembang. Itu menjadi berkat Abraham dan keturunannya sampai hari ini Tuhan. Terima
Terima kasih Bapak, ajar terus buat setiap kami anak-anak-Mu seperti Abraham hidup. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus